Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Nazlia Fawaza, NPM 233129193, kelas IF23F, mahasiswa program studi informatika Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keutamaan sholat duha. Pengertian sholat duha. Sholat sunnah atau yang disebut juga dengan sholat tatawuf adalah sholat-sholat di luar kelima sholat fardu yang dilanjutkan untuk dikerjakan. Selain itu, sholat tatawuf adalah sholat yang dituntut, bukan wajib, untuk dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai tambahan dari sholat wajib. Sholat ini dituntut baik yang mengiringi sholat fardu rawatib seperti sholat nafilah qadiyah dan nafilah ba'diyah, maupun yang tidak mengiringi sholat fardu ghairu rawatib seperti sholat tahajud, duha, dan tarawih. Sedangkan pengertian sholat duha, kata duha secara bahasa berarti awal siang hari atau pagi. Sedangkan secara istilah syariah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Hukum sholat duha adalah sunnah muqaddah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Waktu sholat duha adalah ketika mulai naik, yaitu setelah selesai dilarangnya sholat hingga sebelum tergelincirnya matahari. Kira-kira ketika matahari pagi mulai naik siang, kurang lebih 7 hasta atau kira-kira dari pukul 7 sampai masuk waktu sholat zuhur atau jam 12. Adapun waktu yang paling utama adalah hendaklah sholat duha diakhirkan hingga matahari mulai panas atau menyengat. Jumlah rakaat sholat duha. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa jumlah minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Bahkan tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlahnya. Dan sekurang-kurangnya sholat duha ini 2 rakaat. Boleh 4, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Namun, terkadang Rasulullah mengajarkan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih. Setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Adapun tata cara sholat duha. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat atau ayat Al-Quran. Yang ketujuh, ruku. Yang ke-8, i'tidal. Yang ke-9, sujud. Yang ke-10, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-11, sujud kedua. Yang ke-12, duduk tasyahud. Yang ke-13, salam. Untuk keutamaan sholat duha itu tersendiri adalah sholat duha merupakan sholat yang banyak mengandung fadilah atau keutamaan. Namun, sholat ini tidak banyak mendapat perhatian dari kita sebagai seorang mukmin karena ia dikerjakan pada waktu yang di dalamnya banyak kesibukan. Beberapa keutamaan sholat duha disertai dengan dalilnya, yaitu yang pertama, bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah duha akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu surga yang bernama Ad-Duha, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu bernama Ad-Duha. Maka pada hari kiamat akan ada seruan, manakah orang
yang selalu mengerjakan sholat duha, inilah pintu kalian. Maka masuklah lewat pintu itu dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, meraih ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara dengan betul akan sholat duha, niscaya diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun hikmah sholat duha yaitu Allah yang Maha Adapun hikmah sholat duha yaitu Allah yang Maha Hikmah telah menurunkan rahasia dan keutamaan dalam setiap perintah, anjuran atau larangan-larangannya. Demikian halnya dengan sholat duha, Allah juga menempatkan hikmah dan keutamaan yang di luar biasa. Selain mengandung nilai-nilai filosofi yang penuh makna, sholat duha juga mengandung hikmah dan keutamaan luar biasa yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang taat. Sekian video penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.